menemui tempat kita kembali, yaitu Jannatul Firdaus. Amin amin ya robbal alamin. Alhamdulillah, tadi sudah diperkenalkan oleh Bunda Diana latar belakang saya. Eh, Alhamdulillah hari ini kita membahas tentang komunikasi ya. Jadi seni komunikasi suami istri bukan hanya dilihat dari eh, perspektif psikologi ya, perspektif psikologi, tapi juga bagaimana Islam itu mengatur komunikasi itu terjalin dengan sangat indah sehingga dinamakan sebagai sakinah, mawaddah, dan warahmah. Masya Allah. Insya Allah saya memulai terlebih dahulu karena undangannya kan 2 orang ya dengan suami saya. Insya Allah setelah ini nanti sesi 2 akan dilengkapi oleh suami saya Ustadz Akbar yang membahas juga dari seni komunikasi eh, suami istri. Baik, kita awali dengan pembahasan yaitu sebentar, komunikasi dasar suami istri. Nah, komunikasi dasar itu adalah komunikasi yang seharusnya ya, sebaiknya dimiliki oleh suami istri dan sebelum menapaki kehidupan rumah tangga eh, secara teori gitu, setiap laki-laki dan perempuan membekali diri dari komunikasi dasar ini untuk masuk ke dalam dunia pernikahan. Jadi, memang idealnya itu sebelum menikah kita membawa logistik yang memadai ya, karena logistik itu adalah perlengkapan yang menjadi kebutuhan ya. Nanti bisa kita pakai untuk eh, apa namanya kita terapkan di dalam kehidupan rumah tangga begitu. Nah, logistik itu adalah sebuah ilmu dan salah satu ilmunya sebelum masuk dalam eh, mahligai rumah tangga adalah ilmu komunikasi. Ada juga ilmu yang lain ya. Ada ilmu kewajiban, ada ilmu hak ya. Kewajiban dan hak ya. Kemudian ada ilmu akidah gitu. Kenapa kok eh, kita membahas tentang ilmu akidah? Karena di dalam rumah tangga yang paling penting dan paling utama itu adalah pondasinya, ya. Pondasi itu yang akan mengukur apakah rumah tangga ini kokoh atau ringkih gitu. Nah, kokoh atau ringkih. Kalau pondasinya itu seperti pohon yang akarnya kuat menghujam ke dasar, ya, itu maka ketika dia menjulang tinggi, pohon itu akan diterpa angin, diterpa petir, diterpa hujan, seperti apapun, dia akan tegak berdiri meskipun ada eh, ranting-ranting yang jatuh, meskipun ada daun-daun yang pergi ya, tapi tetap tegak berdiri ya. Jadi meskipun ada luka, meskipun ada masalah, meskipun ada apa namanya selisih paham, tapi tetap tidak apa namanya meruntuhkan rumah tangga itu. Ketika apa? Ketika pondasinya kuat. Jadi ada ilmu-ilmu yang harus dibawa idealnya sebelum masuk dalam rumah tangga. Ya, salah satu yang paling penting itu adalah eh, ilmu akidah. Ya, karena akidah itu yang akan menjadikan rumah tangga itu menjadi sakinah, mawadah, warahmah. Ada ilmu lain yaitu hak dan kewajiban. Ada ilmu lainnya yaitu seni komunikasi suami dan istri. Dan seni komunikasi itu ini tidak eh, ilmu buatan atau ilmu hari ini ya, ilmu terapan hari ini. Eh, Seni komunikasi itu adalah ilmu yang langsung dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Bahkan para nabi itu membaiat Rasulullah dan mengakui bahwa nabi yang memiliki komunikasi terbaik adalah Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu memiliki seni komunikasi yang sangat bagus kepada lawan bicaranya. Entah itu usianya lebih tua, entah itu usianya lebih muda, entah itu berbeda gender ataupun sesama, gitu ya. Jadi punya seni komunikasi yang bisa meluluhkan,
bisa mengerti, bisa menyamankan lawan bicaranya. Nah, Rasulullah memiliki seni komunikasi itu. Bahkan teman-teman boleh cari bukunya, bukunya Seni Komunikasi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Rasulullah itu punya seni dalam berkomunikasi, sehingga komunikasi itu adalah aktivitas yang harus sadar kita lakukan, ya. Kalau komunikasi itu sadar kita lakukan, berarti kita menggunakan akal kita untuk berkomunikasi, bukan hanya menggunakan perasaan saja. Nah, kalau komunikasi kita hanya menggunakan perasaan, berarti kita tidak sadar, karena sadar itu harus menggunakan akal, gitu. Nah, jadi komunikasi itu harus dilakukan secara sadar, dilakukan secara apa namanya, terstruktur ya, sehingga tidak hanya membawa perasaan, begitu. Nah, jadi, ada komunikasi dasar yang sadar dilakukan oleh suami istri, begitu ya. Nah, komunikasi dasarnya itu ada 5. Yang pertama, yaitu adalah Islam mengatur komunikasi suami istri dengan cinta. Nah, eee, definisi cinta, emang cinta di dalam Al-Qur'an itu definisinya apa? Bunda-bunda, ini sudah nikah semua ya, Bundi ya? Atau masih ada yang single ini? Kalau lihat dari Google Form ada yang single dan ada Mhm. juga yang sudah ditinggal meninggal, ada juga Mhm. ya selebihnya sudah menikah, Ustazah. Oh iya, Masya Allah. Ya, ini ilmunya yang, sudah menikah, alhamdulillah bisa langsung kepakai ya, bisa langsung diterapkan. Kemudian yang masih single, ilmu di dalam komunikasi ini bisa mulai dilatih ya, dengan, sesama dulu ya, dengan orang tua begitu, dengan orang-orang yang kita sayangi begitu, dan tentunya kepada Allah dan Rasulnya, dan juga menjadi bekal untuk nanti, Allah pertemukan dengan pasangannya yang tepat. Yang sudah, sendiri, pasangannya sudah disayang terlebih dahulu oleh Allah, semoga Allah kuatkan ilmunya menjadi bekal untuk keturunan di, depannya ya, keturunan-keturunan kelak nantinya, dan juga bekal untuk mendakwahkan lagi ilmu ini kepada yang lain insyaallah. Begitu ya. Jadi yang pertama ada komunikasi dasar, yaitu dengan cinta. Nah, cinta itu ada definisinya, bunda-bunda, ayah semua ya, eee, ikhwah fillah. Cinta itu berbeda dengan cinta yang didefinisikan secara sekuler ya, bahwa cinta itu berkaitan dengan apa yang diinginkan, apa yang hawa nafsu inginkan, begitu. Berbeda, jauh berbeda ya. Kalau kita ingin sesuatu, itu namanya cinta, itu dalam pandangan sekuler. Tapi, eee, ternyata definisi cinta dalam pandangan sekuler itu, tidak tidak membuat manusia itu bahagia gitu, ukurannya. Padahal cinta itu adalah sesuatu yang kita inginkan, tapi ketika sudah didapat justru malah tidak suka, justru malah merasa bosan, justru merasa nggak senang lagi, begitu. Ya, itu, hubud dunia ya, ketika kita mencintai sesuatu yang bersifatnya, materi, yaitu dari pandangan sekuler. Tapi kalau dalam pandangan Islam, yang namanya cinta ya, itu, disebutkan di dalam, Al-Qur'an bahwa, cinta itu adalah, eee, afwan, saya kok lupa ayatnya, afwan Jidan, sebentar. Sebentar sebentar sebentar. Sudah saya siapkan. Eee, bentar. Ya, cinta itu adalah, sebuah pengorbanan ya. Di dalam Al-Qur'an itu, cinta itu adalah sebuah pengorbanan kepada Allah. Nah, pengorbanan itu sifatnya adalah memberi. Dan anehnya ketika memberi sesuatu yang diinginkan oleh Allah, justru kita merasakan yang namanya
ketenangan. Nah, jadi di dalam Al-Quran, cinta itu eh, sifatnya adalah memberi apa yang diinginkan oleh Allah, dan nanti bentuk yang kita rasakan itu adalah tenang. Nah, itulah yang dinamakan dengan cinta. Nah, sedangkan cinta dalam pandangan sekuler itu, ya, kita apa namanya, harus mendapatkan sesuatu yang kita inginkan. Nah, dengan harapan ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita inginkan, kita akan senang. Tapi nyatanya tidak seperti itu. Contoh, ketika teman-teman pesen barang belanjaan, ya, di online, di TikTok Shop, di Shopee, di marketplace manapun ya, di Tokped, itu ketika nunggu senang sekali. Tapi kalau sudah dapat apa rasanya? Ternyata biasa Biasa aja aja. ya, biasa aja. Teman-teman pingin waktu Lama-lama dulu bosen. bosen ya, 12 Pro Max ya, 13 Pro Max ya, ada 15 Pro Max ya. Tapi ketika sudah didapat rasanya apa? Biasa aja. Bahkan orang yang dulu ngejar-ngejar 12 Pro Max, sekarang 12 Pro Max-nya nganggur mungkin. Atau dia merasa ini HP paling jelek di tahun 2025. Ya, ternyata biasa aja. Kemudian ingin mendapatkan eh, rela-rela mendapatkan mobil misalnya dengan cicilan yang tinggi. Tapi ketika mobil itu dipakai, cicilannya belum selesai, bosennya udah duluan. Baru pakai 2 tahun, kayaknya ini mobil udah bobrok. Ya, bannya gundul, AC-nya panas, mobil nggak enak, terlalu panas ya, kacanya nggak hitam. Nah, ternyata harapannya dengan mendapatkan apa yang dia inginkan, dia senang, tapi nyatanya tidak. Nah, itu cinta dalam pandangan sekuler, berbeda di dalam Islam. Di dalam Islam, cinta itu memberikan yang Allah mau, yang Tuhannya mau, ya. Apa yang Allah mau kita berikan. Nah, itu namanya pengorbanan. Dan anehnya, ketika kita memberi lebih banyak, mengeluarkan lebih banyak, itu justru kita mendapatkan suatu rasa yang bahagia. Nah, jadi cinta bisa kita simpulkan adalah memberi lebih banyak, ya, meskipun menerima dengan sedikit begitu ya. Jadi cinta di dalam Islam tuh memberi lebih banyak. Contohnya, cinta kepada apa namanya, Allah, ya. Cinta kepada Allah, kita taat kepada Allah, kita sholat tahajud meskipun ngantuk. Kita berikan waktu kita kepada Allah, ya. Kita berikan tenaga kita untuk Allah, ya. Kemudian Allah menguji kita, ya. Apakah dengan ujian ini kita masih mau taat sama Allah? Allah menguji kita. Nah, sekali diuji sama Allah, kita tuh dikasih, ya, kita sudah ngasih banyak, ngasih waktu, ngantuk-ngantuk kepada Allah, kita ngasih sedekah yang banyak untuk Allah, kita ngasih tenaga kita dengan ikut apa namanya komunitas, datang ke suatu tempat buat acara, bukannya dikasih rezeki yang banyak, tapi malah dikasih ujian yang besar. Ya, kita sudah memberikan banyak kepada Allah, tapi kita dikasih sedikit sama Allah. Merasa seperti itu. Allah kemudian ingin melihat apakah kita mau memberikan pengorbanan itu lagi. Nah, semakin kita memberikan pengorbanan yang lebih besar kepada Allah, semakin terus kita menemui ketenangan dan ketenangan dalam setiap level tingkatnya. Ujian yang semakin besar semakin membuat kita itu dewasa, semakin membuat kita kuat, semakin membuat kita levelnya itu seperti para ulama, padahal kita bukan seorang ulama, ya, membuat kita sederajat dengan para nabi surganya, ya. Ternyata di situ semakin besar ujian orang beriman tuh, semakin dia mencintai Allah. Kalau tidak ada ujian, mungkin nggak sholat malam. Kalau tidak ada ujian, mungkin tidak sedekah yang banyak. Mungkin seperti itu. Nah, itu cinta. Jadi semakin kita memberikan sesuatu hal kepada Allah dengan maksimal, semakin ketenangan dan kebahagiaan itu datang. Begitu ya. Dan cinta itu dia membutuhkan 3 hal, teman-teman. Boleh dicatat karena saya cuma memberikan satu gambaran seperti ini tulisannya. Yang pertama, cinta itu memberikan waktu, ya, memberikan waktu. Yang kedua, cinta itu memberikan tenaga. Yang ketiga, cinta itu memberikan harta.
Ya, cinta itu memberikan waktu, cinta itu memberikan tenaga, cinta itu memberikan harta. Dan ketika diberikan kepada Allah, coba teman-teman rasakan ketika datang ke sebuah kajian, kemudian sedekah uang 2.000 dengan sedekah uang 100.000. Cobain aja, cobain. Ya, datang ke sebuah kajian, kemudian kencelengnya jalan kita kasih 2.000. Bagaimana jalan kita ketika keluar dari kajian itu? Biasa aja. Ya udah, santai, nggak ada yang perlu difikirkan, cuman 2.000. Tapi kalau kita mengeluarkan 100.000 di dalam dompet kita ke kenceleng itu, seret, keluar itu dalam keadaan perasaan seneng banget ya, nggak tahu kenapa. Padahal keluar lebih banyak, tapi happy-nya lebih tinggi. Iya, Pak, iya. Iya. Jadi ada perasaan yang kalau kita bilang itu namanya hormon, hormon dopamin ya. Hormon dopamin itu keluar ketika kita bisa memberikan sesuatu yang besar dari diri kita. Jadi namanya take and give ya. Kalau kita memberi sesuatu yang lebih besar, maka energi dunia, energi bumi itu memberikan sesuatu yang lebih besar ke dalam tubuh kita. Nah, itu energi take and give di dunia gitu ya. Ada namanya eh, psikologi cyberneting ya, Bunda Diana ya. Jadi ada psikologi yang membahas tentang energi-energi di sekitar kita yang kita serap sehari-hari. Nah, ketika kita memberikan 100.000, justru kita menjadi senang begitu. Nah, begitupun kepada Rasul. Coba kita berikan waktu kita untuk mengenal Rasul. Kita berikan energi kita untuk membaca buku. Kita berikan harta kita untuk membeli buku, ikut kelas ya. Begitupun dengan orang tua kita dan begitupun kepada pasangan kita. Ya, biasanya seorang istri senang ketika dapat perhatian dari suami. Pertanyaannya, kalau suaminya perhatian terus, kira-kira akhirnya membuat istri senang terus setiap hari enggak? Belum tentu. Kalau istri ini kerjaannya banyak, dia lagi tekanan tinggi, mungkin lagi hamil, atau lagi stres hormonnya naik turun, suami mau ngasih perhatian kayak apapun, si istri tetap ngomel. Saya membuktikan sendiri suami saya tuh ya Allah, alhamdulillah Masya Allah diberikan suami yang Masya Allah sabarnya. Tapi ketika saya punya 3 anak kecil, masih aja kayaknya kurang begitu. Oh ternyata kita itu mendapatkan cinta bukan dari perhatian suami saja gitu. Bukan hanya sekedar itu, begitu. Suami misalnya, seorang suami, apakah ketika seorang istri benar-benar melayaninya setulus hati, semuanya nggak pernah marah, nggak pernah nuntut, ya, nurut terus setiap hari. Apakah si suami itu terus kemudian bahagia setiap hari? Belum tentu. Bisa jadi ketika di luar ketemu orang, tuntutan banyak, udara panas, anak sakit, ya, keuangan menipis, mau istri nurut kayak apa, itu belum tentu menyenangkan begitu. Terus apa yang paling menyenangkan adalah ketika memberi. Jadi tugasnya adalah kita nggak minta untuk dibahagiakan, tapi kita bertugas untuk membahagiakan. Nah, itulah yang disebut dengan cinta di dalam komunikasi rumah tangga. Jadi saya sebagai istri, membangun cinta dengan memberikan yang terbaik. Apa tadi cinta? 3 hal. Kita berikan waktu kita untuk suami kita. Kita berikan tenaga kita untuk suami kita. Kita berikan apa lagi tadi? Satu lagi, eh, harta kita, ya. Ya. Contohnya, hari ini suami senang masak ini, tapi kok bumbunya kurang ya. Jalanlah sebentar keluar beli kayak kemiri, bawang putih begitu dengan harta kita yang ada, beli sebentar. Kita berikan tenaga kita dan sebagainya. Kita berikan ke suami. Belum tentu suami senang ya, tapi kitanya duluan yang senang. Ya Allah, senang sekali masakin suami. Itu kita memunculkan cinta di dalam keseharian rumah tangga kita. Jadi cinta itu dibangun dengan apa teman-teman? Dengan memberi pasangan kita lebih banyak. Bukan meminta bahagia dari pasangan lebih banyak. Kenapa? Karena kalau kita minta diperhatiin terus, belum tentu kitanya senang. Belum tentu suami bisa muasin hawa nafsu kita. Hawa nafsu kita tuh apa? Misalnya, kamu ngasih aku sesuatu yang banyak, kamu harus ngasih aku sesuatu yang baik, kamu harus jadi orang yang paling baik sedunia, nggak bisa. Nah, gimana dengan kita bahagia? Yaitu memberikan. Begitupun dengan suami.
berikan yang terbaik untuk istrinya. Waktu untuk mendengarkan, tenaga untuk apa ya, tenaga dari suami ke istri, nafkah ya. Kemudian harta terbaik untuk istrinya. Yang seneng, demi Allah saya pernah tanya ke suami saya, Bi kalau ngasih banyak ke Diana itu perasaannya gimana sih? Ya, alhamdulillah tuh dek seneng gitu. Jadi ketika seorang suami bisa memberikan nafkah yang terbaik untuk istrinya, yang seneng tuh bukan hanya istrinya, suaminya itu ikut seneng, ikut puas. Misalnya membelikan barang-barang untuk anak-anaknya ketika sekolah. Itu yang seneng suaminya. Jadi ketika di dalam rumah tangga kita saling memberi, disitulah bumbu-bumbu cinta itu semakin terbangun. Nah, begitu ya konsepnya. Jadi bukan banyak nuntut, tapi banyak memberi. Oh, suami kok masih memberikan sedikit ya, nafkahnya misalnya. Ya kita terus berikan pelayanan terbaik, kecantikan yang terbaik, kemudian dukungan yang terbaik. Kenapa? Karena saya ingin menumbuhkan cinta untuk diri saya sendiri. Begitu. Suami misalnya, sudah saya kasih nafkah yang terbaik, sudah saya kasih kehidupan yang terbaik, tapi masih ngomel terus. Nah, jadi saya memberikan ini yang terbaik karena saya ingin menumbuhkan cinta di dalam diri saya sendiri. Nah, teman-teman boleh dicoba. Semakin banyak memberi di dalam rumah tangga ini, semakin teman-teman semua merasakan ketenangan dan kebahagiaan. Gitu. Gitu ya. Jadi ini komunikasi dasar yang pertama yaitu cinta, dan cinta itu definisinya yaitu memberikan yang terbaik, bukan meminta. Bukan meminta karena kan apa namanya? Dunia itu adalah laibu walahu ya. Jadi permainan belaka dan itu pasti cepat bosan kalau minta-minta terus. Jadi kita memberikan yang terbaik, tidak banyak minta. Begitu. Kemudian yang selanjutnya komunikasi dasar yang kedua adalah Islam mengatur komunikasi suami istri layaknya persahabatan. Ini saya sampai jam berapa, Bundi? Untuk paparan materi 30 menit, Ustazah. Ini sekarang berapa menit lagi berarti? Tadi kan dimulai, tadi jam berapa ya Mbak Tiasti? Saya nggak Setengah memperhatikan. 8 lebih 10 kayaknya. Setengah lewat Iya, 10 ya? betul. Sekarang jam eh, Kan jam 8 lewat 20.07. Jadi kalau Ustazah sekitar bisa 15 mungkin menit sekitar, lagi ya. iya betul, boleh Betul, Ustazah. baik. Jadi Islam mengatur komunikasi suami istri layaknya persahabatan. Nah, jadi bukan seperti komunikasi eh, bos dan bawahan ya, yang dimana bawahan harus nurut, bos itu harus dituruti ya. Bawahan harus melayani, bos harus dilayani. Komunikasinya bukan seperti itu. Komunikasinya juga bukan seorang mitra bisnis, yang dimana dia harus terus berbicara tentang muamalah, pengeluaran berapa, pemasukan berapa, ini bagaimana, ini harus gimana. Bukan mitra bisnis. Tapi yang terjalin adalah komunikasi persahabatan. Apa itu sahabat? Sahabat itu, ya, sahabah itu adalah ketika sahabat kita sedih, kita ikut sedih tentunya. Kalau sahabat kita bahagia, tentu kita senang. Saya punya sahabat dari SMA, kelas 1 SMA sampai sekarang, berarti sudah berapa itu? Sudah lupa 20 tahun berarti ya. Itu apa namanya, eh sampai sekarang itu teman-teman masih kumpul, masih reuni, perempuan semua 8 orang itu. Ketika sahabat saya nge-share status, ada salah satu sahabat kami itu sekarang tinggal di Dubai sama suaminya, seneng lihat anaknya sekolah di sana, kemudian punya bahasa Inggris yang baik. Saya senang sekali, ya Allah, kamu hidupnya alhamdulillah ya, dan seperti ini dan seperti itu. Saya lihat teman saya sekarang di Kalimantan udah nggak pernah ketemu lagi karena nggak tahu kapan balik ke Semarang lagi. Itu juga pas lihat di sana punya kehidupan. Oh, seneng ya. Jadi sahabat itu punya sifat di mana ketika sahabatnya senang, kita senang. Kalau kita senang, pasti sahabat saya di sana senang. Nah, saya pun begitu. Ketika saya sedih di sini, saya kabarkan teman-teman, mereka semua kumpul yang jauh lewat online. Ya, begitulah persahabatan. Sama seperti para sahabat ya. Para sahabat itu contohnya Abu Jandal dengan Abdullah ya. Itu sahabat, eh, yaitu kakak adik ya. Kakak adik dan juga persahabatannya itu sangat kental sekali. Sampai mengatakan, nanti kalau kamu lihat aku mati duluan,
kamu yang nguburin aku ya. Jangan, nanti aku duluan aja, nanti kamu yang nguburin aku. Ternyata meninggal bareng ya. Kemudian Afwan, meninggalnya duluan Abdullah, Abu Jandal ketika perang sama Romawi ya. Kemudian ada Ayah sama Salamah. Nanti kalau aku mati di peperangan ini, namanya perang Yamamah ya. Nanti kamu kuburin aku ya. Enggak, kamu yang nguburin aku. Aku duluan yang mati, meninggal gitu ya. Nah, ternyata Ayah sama apa namanya? Salamah meninggal bareng pegangan tangan. Nah, sahabat tuh begitu. Sahabat itu adalah ketika suaminya sedih, kitanya sedih. Ya, bukan ketika suami senang justru kita kamu senang-senang di luar, aku sedih di sini. Nah, itu berarti ada sesuatu yang salah dalam komunikasi ini. Dari mana nih sisinya, begitu ya? Bentar lagi selesai, 5 menit lagi. Nah, kemudian eh apa namanya? Seorang istri misalnya senang-senang di rumah, misalnya pandangannya suami begitu, padahal mak cucian nggak pernah beres ya. Tapi pandangan suami misalnya, "Oh, di rumah enak tiduran aja. Aku ngerasa susah di luar, terus sedih suaminya, lihat istrinya senang." Nah, itu jangan sampai seperti itu. Kalau ada perasaan seperti itu berarti harus quality time. Harus membangun apa ya, PDKT yang menjadikan komunikasi dua orang ini tuh jadi sahabat. Coba teman-teman ingat nggak dulu kita bersahabat sama teman kita dulu tuh awalnya gimana sih? Kan dekat, saling menceritakan latar belakang masing-masing. Akhirnya saling mengasihani, saling menjadikan tempat ternyaman. Nah, ini suami istri ini kayaknya nggak punya, masih belum punya waktu untuk quality time, membangun, pengertian satu sama lain, latar belakang satu sama lain, sehingga tidak membentuk persahabatan ini. Saya tanya ke suami saya, "Abi kalau lihat Dek Nana tiduran gimana perasaannya?" Saya tanya itu. "Ya senang, alhamdulillah Dek Nana bisa istirahat ya Dek, capek ya Dek, alhamdulillah senang ya." Begitupun saya, ketika saya lihat suami saya dari pagi ada acara sama teman-temannya di luar, itu saya senang, senang sekali. Kenapa? Karena suami saya itu, dari pagi sampai malam isinya cuman baca, komputer, dakwah, baca, komputer, dakwah, kemudian keluar ngurus yayasan. Jadi sekalinya keluar sama teman-teman saya senang sekali, ya Allah alhamdulillah dia main gitu, karena nggak pernah main orangnya ya. Jadi ikut senang, kita harus tumbuhkan rasa, perasaan bahwa pasangan kita itu persahabatan. Kalau sudah merasakan bahwa pasangan kita adalah seorang sahabat sejati, teman sampai tua begitu ya, maka itulah komunikasi yang terjalin seperti layaknya Sayyidah Khadijah dengan Rasulullah ya. Sayyidah Khadijah pernah berkata seperti ini dalam buku, Khadijah yang warna pink itu ya. Sayyidah Khadijah mengatakan, "Ketika, suamiku sedih, aku merasakan sedih. Ketika suamiku bahagia, aku merasakan orang yang paling pertama bahagia. Maka aku berjanji tidak akan pernah membuat suamiku sedih. Karena sebetulnya akulah yang paling sedih melihat suamiku sedih." Begitu. Nah, itulah cinta sejatinya Sayyidah Khadijah yang berjanji tidak akan pernah membuat suaminya menangis. Ya, itu teladan saya yang Masya Allah ya. eh, Teladan kita semua di mana pengabdian dan kecintaannya pada suami itu luar biasa. Nah, ini materinya cukup banyak ya. Ini best friend nih, tidak ada persahabatan yang lebih besar antara dua ruh dibandingkan persahabatan di antara pasangan suami istri. Nah, Islam mengatur komunikasi suami istri layaknya pakaian. Nah, pakaian itu gimana? Pakaian itu sifatnya diam, ya. Jadi, contoh pakaian saya, ini kan tidak menyampaikan, oh, apa namanya, pakaian yang kita pakai ini, oh ini dia punya koreng gitu, ya nggak ada yang tahu kalau sudah kita tutup, oh ternyata dia rambutnya putih. Nah dia nggak bilang kan hijab yang kita pakai, oh ternyata apa namanya, dia punya luka, dulu pernah ada luka seperti ini, nggak ada. Pakaian itu sifatnya diam. Dan oleh karenanya dikatakan hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Istri-istri adalah pakaian untuk kalian, demikian pula kalian merupakan pakaian untuk mereka. Sehingga pasangan kita itu adalah pakaian kita. Pakaian kita itu adalah pasangan kita. Kita tahu semua aibnya. Suami kita tahu semua aib kita. Sehingga tidak layak pertama kita membuka
kekurangan pasangan kita itu kepada orang lain. Dan yang paling penting, yang kedua, tidak layak dan tidak pantas ketika kita diminta Allah untuk jadi pakaian pasangan kita, justru malah kita itu membuka kekurangan pasangan kita untuk menyerang dia sendiri. Contoh, kamu tuh nggak pengertian orangnya, kamu tuh nggak ada ini dan sebagainya. Nah, kita mengeluarkan kekurangan dia di hadapan dia, ya, sehingga eh, ketika kita punya suatu keburukan di dalam tubuh kita, kemudian dibuka oleh pakaian kita, rasanya gimana sih teman-teman? Malu, sedih, insecure, harga diri jatuh, dan itu paling sering dilakukan oleh seorang wanita. Sehingga Rasulullah pernah mengatakan wanita paling banyak di neraka. Kemudian perempuan-perempuan tersebut bertanya, kenapa kami banyak di neraka? Yang pertama, karena kalian eh, lemah akal. Kalian lemah akal. Yang kedua, kalian kufur nikmat. Ditambah lagi sama Rasulullah, seandainya seorang suami baik kepada kalian selama 1 tahun, maka kalian akan tetap mengatakan suamiku itu adalah orang yang tidak baik. Ya, jadi sekalinya baik 1000 kebaikan dengan satu kesalahan itu menutup 1000 kebaikan di mata seorang istri. Ya, itu paling banyak perempuan. Kenapa? Karena perempuan itu punya fitrah otak kanan dan otak kirinya itu kan mereka tidak terpisah ya. Maksudnya tidak terpisah itu koneksinya banyak sekali. Beda sama laki-laki koneksinya kan satu persatu dan sedikit sekali. Jadi sehingga hampir nggak nyambung tuh otak kanan kiri. Karena sedikit sekali sambungannya. Nah, yang otak kanan kiri nyambung ini sehingga perempuan itu punya mata yang matanya itu detail. Ya, punya cara berpikir yang rumit. Nah, tapi ada kelebihannya. Tapi itu mungkin di lain waktu kita bahas ya. Kelebihannya banyak sekali dari wanita itu. Justru dunia itu berwarna ketika ada Hawa datang di bumi ini ya. Perempuan itu kan warna dunia. Ada pink. Coba saya tanya. Warna pink. Itu pink tuh ada berapa pink? Dusty pink. Terus apalagi? Pink apalagi? Usia. Pink apa? Dusty pink. Terus pink apa? Fuchsia. Iya, Fuchsia, usia tadi. pink apa coba kalau ungu ada Ada lilac, dark purple, ada dark purple, macam-macam. ada berwarna sekali wanita itu Masya Iya. Allah, tapi memang rumit. Nah, sehingga matanya perempuan itu jauh lebih detail sama apa dibandingkan laki-laki. Nah, laki-laki itu nggak sedetail itu, jadi nggak meruntutkan dan nggak ngelis kekurangan istrinya. Biasanya seperti itu biasanya, kecuali laki-laki yang banyak paparan konten perempuan ya, sehingga dia punya perasaan yang lebih tajam sehingga akalnya lemah. Laki-laki tuh akalnya tajam-tajam, jadi kalau akalnya nggak tajam kemungkinan besar dia nggak punya guru, nggak belajar, nggak fokus, terpapar konten-konten perempuan biasanya seperti itu, jadi baperan. Nah, sedangkan perempuan itu detail tuh, tahu suaminya dan dia tidak menjadi pasangan suaminya sehingga ketika ada masalah dia ungkap semua untuk menyerang pasangannya. Kamu itu kamu itu bangunnya siang, kamu itu orang yang nggak benar, kamu itu orang yang sehingga jatuhlah harga diri suami dari pasangan dari mulut si istrinya. Nah, itu yang dikatakan kamu harus jadi pakaian pasanganmu. Tahu beribu aib suaminya, tutup mulut di hadapan siapapun bahkan di hadapan suaminya ya. Dan yang paling penting untuk perempuan Sayyidah Aisyah radhiyallahu an itu hanya melihat laki-laki, hanya berkomunikasi dengan laki-laki itu 3 orang saja, bapaknya Rasulullah dan Abdullah anaknya, Abdullah anak angkatnya, itu anaknya Zubair bin Awam ya, anaknya Asma itu diangkat oleh Aisyah radhiyallahu anha. Jadi hanya berkomunikasi dengan 3 laki-laki. Dan semakin sedikit informasi tentang dunia laki-laki luar sana, semakin kita mencintai suami kita. Ya, eh, kenapa hari ini perempuan-perempuan itu akhirnya banyak memandang suaminya tidak secinta itu karena perempuan-perempuan hari ini melihat laki-laki lebih banyak di luar sana. Sangat banyak sekali film-film Dilan ya misalnya. Dilan aja nggak jodoh, masa kita senengin gitu ya. Kemudian eh, artis-artis Korea dan sebagainya. Sehingga apalagi ditambah dengan selebgram-selebgram yang
kayaknya dalam konten tuh sangat mencintai istrinya. Padahal kan banyak sekali kasus yang keluar juga ternyata tidak seperti itu. Nah, kemudian dibandingkan akhirnya kepada suaminya sendiri itu menjadi salah satu peringatan dari Rasul, jangan nikahi perempuan yang seperti ini salah satunya, yaitu mengenal banyak laki-laki dan membandingkan suaminya dengan laki-laki di luar sana. Akibat dari mengenal berbagai macam laki-laki di luar sana. Sedangkan Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha itu hanya mengenal 3 laki-laki. Ini Sayyidah Aisyah, belum istri-istri yang lain. Jadi semakin sedikit kita kenalan dengan laki-laki, semakin kita sangat mencintai suami kita. Ya, dan itu perasaan yang dibutuhkan dalam memberi lebih banyak kepada suami kita. Kenapa itu? Nah, gitu ya. Jadi motornya seorang istri itu adalah kita mencintai suami kita seperti kita memandang seorang fans gitu ya. Coba saya tanya, ketika ada seorang fans bertemu dengan artis idolnya, misalnya nunggu di bandara, artis idolnya keluar tuh, seret, apa yang dilakukan oleh fans-fans itu? Teriak, ih ganteng banget, ih wangi banget, keren banget, dan sebagainya. Itu yang diminta Islam dari seorang wanita dalam memandang suaminya. Ngefans parah, cinta banget. Wah, nggak ketolongan gantengnya suamiku. Itu yang diminta sama Allah. Sehingga seorang suami muncul rasa namanya superior di dalam rumah tangga ini. Nah, ketika memiliki perasaan superior di dalam rumah tangga ini, dia siap menanggung badai di luar seperti apapun. Nah, begitu ya. Nah, sedangkan untuk seorang laki-laki di komunikasi dasar ketiga ini hampir jarang ya menyerang pasangannya dengan menyebutkan kekurangannya, tapi ada. Nah, laki-laki itu 90% rasional, ya. 10% perasaan. Sehingga simple aja untuk laki-laki dalam menghargai pasangannya cukup satu aja. Satu aja dari Islam, punya guru. Itu aja. Kalau punya guru itu sudah paket sama ilmunya, sama adabnya, sama ruhiyahnya, ya, sama ketenangannya, punya guru. Itu aja. Itu yang tidak dimiliki oleh laki-laki hari ini. Ya, perempuan tak banyak yang nyari guru, tapi laki-laki hari ini jadi cuma satu aja punya guru, dan alhamdulillah saya milih suami saya yang saya tanya pertama kali berguru nggak sama siapa. Beliau sebutkan dan alhamdulillah sampai hari ini beliau setiap sepekan sekali halakoh. Saya senang malah kalau beliau halakoh lama-lama nggak apa-apa, ketemu ustadznya nggak apa-apa gitu. Karena kalau beliau bertemu dengan ustadz pulang dalam keadaan membawa akhlak. Nah, akhlak itulah yang menjadi hunna libasul lakum wa antum libasul lahun. Nah, kemudian laki-laki ketika dia tidak memiliki akal, tidak tajam akalnya, tidak punya guru, nggak punya ilmu, dan nggak punya pemahaman, nggak punya sakofah, nggak punya maklumat tentang Islam, hilang kan akalnya? Hilanglah 90%-nya itu di kepala, perasaannya cuma 10%. Sehingga ketika dia nggak punya ilmu dalam berumah tangga, mulutnya itu jauh lebih tajam daripada perempuan. Nyakitinya luar biasa. Ya, kemudian menyampaikan misalnya, kalau dari kasus-kasus yang saya temui misalnya, enak-enak di rumah, tidur-tiduran aku panas, itu sakit sekali di hati seorang istri. Karena istri 90% perasaan. Dan laki-laki itu bukan hanya ketika akalnya hilang, bukan hanya mulutnya yang tajam, tangannya tuh loh mukul. Mungkin bagi kita, kok kamu nggak kok dia nggak ngerasa kasihan ya dengan istrinya begitu. Nggak ada kakak-kakak, bunda-bunda, nggak ada seorang laki-laki itu bisa ngerasa kasihan dengan seorang perempuan. Kenapa? Karena perasaannya itu cuma 10%. Akalnya 90%, maka yang digantungkan tuh 90% akal itu. Dia harus punya ilmu, dia harus berguru, dia harus tahu Islam, dia harus sholat, dia harus ke masjid, dia harus ngaji, harus gitu. Ya, kenapa? Karena akalnya di situ supaya dia punya perasaan. Nih,
terakhir dari saya ya, karena materinya banyak, mungkin saya sudahi sampai sini nanti di ini sama Ustadz. Saya ada buku namanya Psikologi Muslimah. Ustadz jual tuh, nanti boleh tuh tanya di bukunya Ustadz Akbar. Psikologi Muslimah itu ada yang bilang seperti ini. Bahkan seorang kakek-kakek usia 70 tahun itu, dia tidak pernah berhasil memahami seorang istri. Dia sampai usia 70 tahun masih belum bisa memahami apa maunya seorang perempuan. Dilayanin nangis, dicuekin nangis, ya, disenengin nangis, nggak disenengin juga nangis, nggak dia apa-apain ketawa sendiri, begitu perempuan. Jadi memang rada-rada gitu ya, hormonnya naik turun. Nah, kemudian kakek tersebut menasehati anaknya, oleh karenanya kamu tidak perlu memahami istrimu, nggak perlu. Yang perlu kamu lakukan adalah berbuat baik saja. Jadi yang diperlukan laki-laki itu nggak usah memahami, ini kenapa sih kok nyebelin banget, kenapa sih kok, itu nggak usah ditanya. Kenapa kok ngomel, kenapa kok marah, kenapa kok nangis, kenapa kok ketawa sendiri, kenapa itu nggak usah dipahami. Yang perlu dilakukan Yang laki-laki masuk adalah terus Bobo. gimana? Ya, yang perlu dilakukan adalah laki-laki itu berbuat baik saja. Nah, untuk berbuat baik, maka laki-laki itu butuh yang namanya kekuatan ilmu, akhlak, adab, ya, ruhiyah, ya, iman, Islam. Nah, begitu. Begitu dari saya mungkin Bunda Diana, karena materinya banyak, nanti kapan-kapan kita ketemu lagi. Begitu nggak apa-apa ya? Nanti dilanjutkan oleh Ustadz Akbar ya. Jazakillah kasiran, Iya, Ustazah. Alhamdulillah. Masya Allah. Baru Semoga sedikit aja saya udah banyak berlinang air mata ya. Kayak, Masya saya Allah. juga sesak tuh sambil ngomongnya. karena karena saya juga lagi apa ya, apa namanya, roller coaster ini hormonnya, Masya karena Allah. baru selesai menyusui kan anaknya Oh 3 iya. gitu. Jadi kadang-kadang saya seperti ini kalau curhatnya saya, Abi boleh keluar Hmm. sebentar nggak? Denana bad Nah, mood. Yang bisa saya Masya lakukan itu Allah. karena takut takut apa ya, takut ngomel Menyakiti. dan sebagainya. Iya, iya, iya. Masya Begitu? Allah ya. Iya, Masya Iya, Allah. terima kasih banyak insight yang kita dapatkan ya, Ayah Bunda malam hari ini. Selama ini kita mungkin berpikirnya saling menuntut kebahagiaan ya. Tadi luar biasa Ustazah bilang jangan saling menuntut kebahagiaan, tapi memberilah karena itulah bentuk cinta yang harus kita tumbuhkan di dalam diri gitu ya. Dan itu nggak semuanya bisa berpikir seperti itu gitu ya. Dan mulai saat ini mencoba gitu ya. Di sini ada banyak pertanyaan sebenarnya Ustazah untuk Ustazah. Mungkin nanti setelah sesi 2 kita keep dulu teman-teman bersabar ya. Karena sesi 2 akan ada Ustadz Akbar Nazari Muhammad yang akan memaparkan tentang seni komunikasi suami istri sesuai tuntunan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mungkin sebelumnya saya mungkin akan membacakan profil beliau. Mungkin teman-teman sudah banyak yang tahu ya, sudah pernah melihat di televisi mungkin. Ada yang sudah pernah tahu? Kalau sudah pernah tahu silakan chat. Nah, saya akan bacakan dulu profil beliau. Ustadz Akbar Nazari Muhammad. Beliau adalah owner Dakwah Islam ID. Saat ini uh, saya bacakan dulu deh formal education-nya. Beliau ini TK-nya di TK Nur Hidayah Bandung, jadi asli Bandung. Kemudian SD-nya juga di SD Negeri Tresna Budi. Kemudian SMP-nya di SMP Negeri 47 Bandung. SMA-nya SMA Negeri Cimahi. Kemudian S1-nya Unpad, Fakultas eh Humaniora ya. Oh, Departemen of Prancis, Sastra Prancis. Kemudian beliau juga S2-nya di UII. eh dan saat ini beliau sedang menimba ilmu di Departemen of Curriculum and Instruction di International Islamic University Malaysia. Dan, sebentar ya. Oke, Ustadz sudah ada di hadir, sudah siap ya Ustadz ya? Terima kasih banyak sudah berkenan hadir dan mungkin karena waktunya tinggal sedikit, mungkin hanya sekitar berapa ya? 15 menit Ustadz ya, mudah-mudahan cukup. Karena nanti akan ada beberapa pertanyaan yang harus dijawab. Tafadhol Ustadz silahkan untuk memaparkan materinya.
Ya, Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Alhamdulillah. Ya, Alhamdulillah. Saya tadi nyimak juga sih sebetulnya dalam apa? Dalam pembahasannya ya. Tapi saya lanjutin aja dari yang tadi dijelaskan ya, terkait komunikasi itu ya. Ini ada satu buku yang bagus banget, mungkin nanti bisa dicari ya. Judul bukunya itu adalah eh, kalau tadi psikologi itu ya, suami istri ya. Nah, kalau ini judulnya Communication Skills Training. Communication Skills Training. Yang nulisnya namanya James William, dan dia ini bukan seorang Muslim, tapi memang eh, dia membuat satu pola komunikasi yang sangat bagus ya buat kita semua. Bagaimana eh, pesan dari yang menyampaikan itu ya eh, sampai terdeliver dengan baik gitu. Terus yang kedua ada buku judulnya eh, dalam bahasa Arab Kaifa Amaluhum ya, karya Syekh Muhammad Shalih Al-Munajjid ya. Beliau juga menulis bagaimana seni interaksi dengan Rasulullah ya. Seni interaksi Rasulullah dengan istri-istrinya dan juga dengan anak-anaknya gitu. Nah, memang kita hari ini kan dihadapkan dengan kondisi yang cara komunikasi yang kalau bisa dibilang memang rata-rata dalam kondisi yang tidak baik-baik saja kan. Ya, komunikasi antara pasangan, ya, komunikasi dengan anak, nah, anak komunikasi dengan orang tua, istri berkomunikasi dengan suami, dan suami berkomunikasi dengan istri. Tapi memang 1500 tahun yang lalu kita sudah punya contoh terbaik sebetulnya dalam hidup kita, yakni Rasulullah Muhammad SAW. Dan tadi sudah dijelaskan secara teknis ya, sebetulnya memang eh, yang mungkin saya tambahkan adalah bagaimana cara Rasulullah berkomunikasi. Ini saya izin share screen dulu sebentar. Saya mau apa yang enggak? Di sana di atas dispenser. Ya, Em, mana ya? Saya izin share sebentar aja. Nanti kalau offset waktunya di ini aja di reminder. Siap. Nah, ini the tip of the communication itu ada 4 poin, ada verbal, non-verbal, written, and visual ya. Verbal itu dia lebih luas cakupannya, oh, lebih luas ya dengan berbicara gitu ya. Nah, ini salah satu bahasa verbal. Kalau non-verbal itu gestur ya. Gestur kita melalui fisik ataupun isyarat ya, contohnya tersenyum. Tersenyum ketika kita sedang menceritakan kisah kita. Nah, itu kan pasti tersenyum ya. Kisah-kisah yang baik, kisah-kisah yang epic itu kan pasti tersenyum. Yang ketiga, written. Written itu penulisannya. Konkret ya, karena berupa buku, blog, pesan singkat. Contohnya karya buku The Art of War, karya Sun Tzu itu. Meski sudah 1000 tahun ya, masih bisa kita nikmati di tahun 2025 ini. Sirah Nabawiyah, meskipun 1500 tahun yang lalu, itu masih bisa kita nikmati hari ini. Jadi ketika kita membahas sirah ya, tadi kita dengar juga ya kisah-kisah dari Ustazah, terus kemudian juga eh, cara saya kemudian menjelaskan tentang sirah. Nah, itu seolah-olah kita masuk ke 1500 tahun yang lalu. Itu seolah-olah kita lagi berbicara dan bahkan kita hidup di situ ya, di masa Rasulullah. Dan yang keempat adalah visual. Visual ini a picture paints a thousand words. Ya, jadi satu gambar itu bisa mewakili ribuan kata. Ya. Ya. Kan misalkan karya Da Vinci Code ya, kemudian juga foto Sultan itu ya di Turki yang ada Sultan Muhammad Al-Fatih ya dengan naik kuda lagi nunjuk ke depan itu. Itu kan menggambarkan 1000 kata. Oke, lanjut ya. Nah,
Jadi apa yang seni permasalahan dalam komunikasi? Tadi sudah dijelaskan ya, tapi eh, saya ingin langsung aja di poin ini. Apa yang saya lakukan itu bagaimana lelaki memahami konsep komunikasi perempuan itu dan meninggalkan konsep langsung ya, beralih dan berusaha untuk mempelajari konsep tidak langsung. Itu mendalami pola komunikasi yang ada ya, pasti akan mengurangi angka perselisihan. Khususnya saya bersyukur juga ya nikah dengan beda suku ya. Jadi kalau bicara apa kalau lagi ngomel pakai bahasa Jawa saya nggak paham. Saya cuman oh iya itu ya gitu. Karena eh ya bahasa itu kan masuk dari tadi ya. Eh, Bisa jadi verbal dan non verbal gitu. Nah, pola interaksi Rasulullah itu jelas dalam Quran surat An-Nisa ya, wa asairu hunna bil ma'ruf. Ini pola Rasulullah dalam berinteraksi. Bergaulah dengan mereka dengan baik gitu. Artinya ini perintah ya, wa asiru hunna ya. Wa asiru. Jadi ada fi'il amr di situ. Jadi untuk berkomunikasi yang baik dengan mereka gitu. Bergaul itu kan ya berinteraksi kan. Nah, dari ayat ini sebetulnya bisa eh, kita terjemahkan ya, ada 4 cara bagaimana kita berkomunikasi dengan dunia, khususnya dengan pasangan kita. Pertama, first apa yang kita lakukan. Ya. Kedua, bagaimana kita melihat. Ketiga, apa yang kita katakan. Dan keempat, bagaimana kita mengatakannya. Ya. Ini satu integrated ya. Sometimes ya, orang kalau komunikasi nggak sampai, ini banyak masalah tuh. Kadang kadang misunderstanding gitu ya. Jadi kalau kita nggak menerjemahkan dengan 4 pola ini, maka kemungkinan akan ada yang namanya prasangka. Ya kan? Nah, prasangka-prasangka ini yang kemudian muncul di pasangan suami istri yang menghasilkan konflik-konflik yang baru ya, lebih lebih padat itu. Nah, ini dengan mempelajari komunikasi tentu saja, insya Allah kita apa namanya bisa mencairkan masalah-masalah yang mungkin terjadi di dalam rumah tangga. Harusnya ini mah idealnya tuh di Fakultas Komunikasi itu ada kurikulum komunikasi rumah tangga sebetulnya ya. Nah, karena nggak ada ya saya buat aja di Sekolah Pernikahan Nubuah. Nah, ini penelitian komunikasi dilakukan 8% melalui ucapan, 90% melalui aktivitas nonverbal ya. Nah, ini di dalam rumah tangga ini kan paling banyak aib ya. Tadi sudah disinggung juga. Nah, jika merasa senang kita tersenyum. Kita mengedipkan mata untuk menunjukkan keintiman. Kita melotot saat marah. Kan kita nggak pernah lihat orang melotot terus ketawa kan. Nah, serem banget ya lagi melotot udah itu udah kayak psikopat itu kan. Kita berjongkok karena ketakutan ya. Orang yang lagi ada gempa tuh, nah, ini langsung langsung jongkok kan, khawatir. Kita jatuh pingsan karena frustasi. Kita mengangguk kita setuju. Pernah nggak lihat ngangguk tapi nggak setuju? Ya kan susah juga. Kita menggelengkan kepala saat merasa prihatin. Dan jika kita tidak percaya, kita menaikkan alis mata. Nah, kita merengut untuk menunjukkan rasa tidak setuju. Ya, merengut tahu ya, merengut. Merengut itu apa ya? Tidak tidak menunjukkan rasa senang. Cemberut. Eh, ya, cemberut. Kalau bahasa Prancisnya tuh cemetut ini. Oke ya. Lanjutkan lagi. Nah, ini pola komunikasi Rasulullah yang ditanamkan ya. Sebetulnya lebih banyak lagi, tapi saya coba untuk ringkaskan ya. Pertama, beliau menghabiskan waktu bersama istri-istrinya dan berinteraksi dengan mereka setiap hari. Nah, ada hadis dari Ibnu Abbas ya, dijelaskan bahwa setiap kali Rasulullah SAW selesai sholat fajar, beliau duduk di tempat sholatnya. Ya. Dan orang-orang duduk mengelilingi beliau hingga matahari terbit. Nah, jadi biasanya kajian itu, Rasulullah itu biasanya pada sholat. Ya. Kemudian beliau mendatangi istri-istri beliau, kemudian satu persatu dan menyapa mereka dan berdoa untuk mereka. Tapi ini jangan disalahartikan istri-istri yang banyak. Kalau istrinya satu ya tetap didoain juga. Tetap dikasih
disapa ya dengan lembut. Nah, jadi istri-istri Rasulullah itu tidak pernah merasa sama sekali bahwa beliau tidak pernah ada. Beliau selalu ada karena mereka melihat Rasulullah setiap hari. Beliau melihat Rasulullah setiap hari. Nah, kini bandingkan hal ini dengan mereka yang meninggalkan istri-istri mereka selama berhari-hari atau bahkan berbulan-bulan lamanya, yang kemudian ya pasti akan merasa deadlock ya, mau ngomong kayak orang asing gitu. Gitu. Itu sempat saya alami tuh waktu pertama kali PSD itu kan. Kita biasanya dari awal nikah tuh nggak pernah pisah ya. Kalau waktu itu safari dakwah ke Hong Kong, saya ajak ke Hong Kong. Waktu ke Malaysia, saya ajak ke Malaysia. Kalau ke Turki, diajak ke Turki. Umroh juga, saya ajak umroh bareng. Jadi jarang banget gitu. Tapi em, 2 tahun lalu itu, ketika mulai kuliah, ya mau nggak mau emang harus ninggalin dulu ya. Karena juga ada tuntutan dari pihak sana juga, dari imigrasi belum bisa bawa. Nah, nah itu idealnya nomor satu seperti itu. Jadi menghabiskan waktu bersama istri. Kedua, mengunjungi mereka dan mendengarkan apa yang mereka katakan ya, meskipun beliau memiliki banyak kewajiban. Coba bayangin ya, Rasulullah itu orang yang paling sibuk di atas muka bumi ya. Tapi sesibuk-sibuknya Rasul itu masih mau mendengarkan para istrinya gitu. Dan beliau masih mau belajar. Beliau kan mahasiswa ya. Rasul itu kan mahasiswanya Malaikat Jibril. Malaikat Jibril kan dosennya, rektornya Allah. Jadi, rektornya Allah Subhanahu wa taala. Masih mau belajar ya. Tapi Rasulullah juga dosen juga karena ngajar juga para sahabat kan. Nah, jadi itu yang luar biasa. Jadi Rasulullah mendengarkan semua keluh kesahnya para istrinya. Ya, tidak pernah mengeluh. Didengerin aja, dengerin. Ada buku The The Art of Listening, orang Barat. Saya tuh heran orang Barat kok lebih rasional daripada orang kita ya, orang Muslim yang jarang nulis. Tulisan-tulisan mereka tuh tajam-tajam. Jadi mereka tuh tinggal syahadat aja sebetulnya. Jadi saya lihat teori-teori Barat tuh keren-keren memang. Pantesan mereka tuh apa ya, untuk dunia tuh luar biasa ya. Saking seriusnya dunia tuh benar-benar dipegang sama mereka. Umat Islam tidak memegang itu. Umat Islam memegang yang lain ya. Nah, jadi eh, yang dilakukan oleh Rasulullah itu yang kedua. Yang ketiga, ibadah tidak pernah menghalangi beliau dari menghabiskan waktu bersama istri-istrinya. Nah, ini dari jalur Sayyidah Aisyah bahwa Rasulullah SAW dulu ya, sholat 2 rakaat sebelum sholat subuh. Kemudian, jika aku sudah bangun saat itu, maka beliau berbicara ya dengan saya, dan jika tidak, maka beliau akan berbaring hingga tiba waktunya sholat. Jadi, ibadah itu tidak jadi alasan untuk kemudian Rasulullah nggak berdialog dengan istri-istrinya. Yang keempat, ngobrol. Nah, ini nih, ngobrol nih. Kan nikah itu emang ngobrol ya. Jadi ngobrol, ngobrol, ngobrol ya. Dari mulai yang penting, yang sangat penting, penting, tidak penting, dan tidak sangat penting gitu kan. Semua diobrolin ya. Nah, ternyata Rasulullah itu orang yang sama seperti para suami-suami yang lain. Em, Bahkan dulu itu ya, Rasulullah itu kalau mau perang itu beliau pasti mengundi ya, di antara mana-mana istri-istri beliau yang kemudian setelah jatuh waktu itu dengan Aisyah, akhirnya Rasulullah berjalan ya bersama Sayyidah Aisyah dan ngobrol. Lah ngobrol itu tuh kunci sebetulnya. Kunci dari keharmonisan itu. Di rumah itu idealnya ada meja ya, meja makan. Nah, itu tempat ngobrol sebetulnya. Coba lihat, saya lihat juga influencer-influencer pasangan suami istri itu ada yang buat konten di atas meja makan. Ya, memang itu tempat kita untuk diskusi, ngobrol. Ya ngobrol apa aja sih, gitu. Ngobrol apa aja. Nah, ini yang dilakukan oleh Rasulullah dan para istrinya. Dan kemudian yang kelima ya, setia kepada istri-istri dan menjaga hak-hak mereka. Jadi Rasulullah itu selama hidupnya ya, beliau itu orang yang paling amanah ya di muka bumi ini. Dan selama beliau itu hidup,
tidak pernah beliau tuh kalau ditanya ya, siapa yang paling beliau cintai, itu pasti Khadijah. Kenapa? Karena kata Rasulullah sendiri, ya, kata Rasulullah sendiri itu apa kalimatnya? Cintanya telah ditanamkan langsung dalam hatiku oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Masya Allah. Jadi ini hadis riwayat Muslim, ya. Eh, cintanya Rasulullah kepada Khadijah itu telah ditanamkan langsung di dalam hatiku oleh Allah, kata Rasulullah. Jadi kalau ditanya siapa the true love story-nya Rasulullah, ya Khadijah. Walaupun Rasulullah punya banyak istri ya. Dan ada yang lebih cantik ya. Kalau nggak salah tuh Ummu Salamah itu salah satu yang tercantik lah di antara para istrinya. Ya. Tapi beliau luar biasa cintanya pada Khadijah ya. Bahkan Imam Nawawi itu mengomentari hadis tadi. Ini menunjukkan bahwa cinta Rasulullah kepada Khadijah ini adalah keutamaan dari Khadijah yang telah Allah berikan kepadanya. Jadi memang itu sudah ditakdirkan ya dengan Sayyidah Khadijah itu. Ya. Bahkan nanti di akhirat itu ketika orang pertama yang dibangkitkan di akhirat itu kan Rasulullah. Ya. Kan? Bumi putih, bumi lapang itu. Dan kemudian dibangkitkanlah kemudian eh, Sayyidah Sayyidina Muhammad SAW. Nah setelah itu barulah tahu nggak siapa orang kedua yang dibangkitkan itu? Ternyata Sayyidah Khadijah. Luar biasa kan? Ya, di mana makamnya Khadijah langsung dicari. Itu sedemikian rupa itu kan kayaknya, nah itulah kenapa saya dan istri itu senang sekali bahas kisah dua makhluk terindah ini karena memang beribu pelajaran bisa kita petik gitu. Termasuk masalah komunikasi ya. Jadi saling kan kalau sudah menikah kan saling mewarnai ya antara kebiasaan suami kebiasaan istri itu kan. Kalau istrinya perfect ya dari beres-beres gitu kan ada ya yang nggak boleh celak gitu. Misalkan cara masukin baju, cara ngambil baju itu ada SOP kan. Nah, itu bahasa nonverbal loh. Ya. Kita harus SOP-nya kan masukin tangan ke dalam, baca basmalah, ya, angkat ke atas, ambil bajunya, dan turunkan perlahan-lahan. Nah, contoh, itu kalau melanggar SOP itu bisa rame. Mungkin ada setengah jam ya. Bagi bapak-bapak harus mendengarkan kisah ya, curhatan atau catatan hati seorang istri yang hari ini jadi film. Jadi seorang istri. Nah itu eh, get the point ya. Setia pada istri-istri ya, dan menjaga hak-hak mereka. Dan terakhir ya memuji, tersenyum dan ramah. Ini paling susah sih. Memang jadi akhirnya kayak pegawai bank ya, ada SOP-nya kan. Senyum, sapa, salam gitu kan. Tapi itu di kantor, di luar kan nggak tahu ya. Tapi yang jelas begini, memuji itu luar biasa ya. Rasulullah tuh selalu memuji, memuji dan memuji Khadijah sampai Sayyidah Aisyah itu cemburu. Itu satu. Kedua, Rasul itu tersenyum ya. Apalagi kalau ngomongin Khadijah, ya nggak ada lah sampai sekarang dia Rasulullah tuh tahu persis Khadijah tuh gimana ya. Selama ini kan beliau tuh Sayyidah Khadijah tuh menemani Rasulullah ketika dalam proses ya. Dalam proses bahkan Khadijah itu mengorbankan seluruh hartanya itu untuk disedekahkan ya. Coba bayangkan, semua hartanya sedekahkan. Janda super kaya, ini bukan kaya tapi super kaya, kemudian tiba-tiba masuk Islam, ya, membersamai Rasulullah, menghabiskan seluruh hartanya sampai sehabis-habisnya, tidak bawa apa-apa lagi. Ya wajar, wajar betul ya Rasulullah itu sayang betul. Bukan hanya Rasulullah, ya, tapi Khadijah juga sayang betul. Nah, jadi itu pola komunikasi yang sebetulnya masih banyak ya. Cuman eh, Rasulullah itu orang yang paling ramah ya. Biasanya beliau kalau minum minuman habis bekas istrinya, beliau meletakkan di tempat
eh, istrinya minum. Itu kan luar biasa ya. Kalau sekarang kan banyak pasangan suami istri tuh, belum sikat gigi kan nggak jadi. Nah itu terjadi seperti itu. Nah, eh, Rasulullah juga melakukan komunikasi dengan ramah kepada istri-istrinya. Setiap beliau keluar rumah, beliau pasti mencium istrinya. Nah, itu hal yang harus dilakukan ya. Kalau di Indonesia kan cium tangan minimal ya, cium tangan. Ya. Kadang cium tangan tuh ya, kadang nggak cium tangan, kadang cium jidat gitu. Ya, ini salah juga gitu. Cium tangan tuh ya dicium tangannya, bukan cium jidat itu. Itu banyak juga yang itu mungkin dari SD gitu ya belajarnya gitu, cium jidat, cium jidat. Nah, itu yang penting. Kemudian juga keramahan Rasulullah terasa saat tidur ya. Satu selimut dengan apa itu bahasa itu bahasa nonverbal ya. Satu selimut dengan Khadijah dengan istri-istrinya. Kemudian juga ini diriwayatkan dari Ummu Salamah ya bahwa Rasulullah selalu tidur satu selimut dengan Rasulullah. Kemudian juga mandi bersama istri-istrinya ya, menggunakan satu bejana. Nah, inilah kita nggak akan pernah tahu hadis-hadis ini kecuali dari istri-istri Nabi hadis riwayatnya. Ya. Ya. Jadi Anas bin Malik pun kalau bahas tentang satu rumah sama Rasul jarang. Biasanya dari Fatimah, dari Ummu Salamah, dari Aisyah, dari Hafsah baru tahu. Terus membuat kalimat nama-nama yang indah ya untuk istri-istrinya kayak Humairah ya yang disampaikan kepada Sayyidah Aisyah gitu. Jadi ini sebetulnya pola komunikasi Rasulullah yang nggak usah dipakai teori tadi sebetulnya ya. Nanti kalau dalam pandangan Barat sebetulnya bagus juga dia memplot ya tentang komunikasi yang ideal dan how to impact ya. Bagaimana impact yang dirasakan kalau apa namanya? Kalau kita bisa menerapkan komunikasi yang baik ya. Pasti terus building lah ya. Terus building itu kepercayaan yang terbangun ya. Komunikasi yang baik kan mengarah ke sana. Kedua juga ada solving problems ya. Jadi bagaimana menyelesaikan masalah dan ada clarity and direction. Nah, ini juga apa namanya? Penting untuk bisa diimplementasikan dalam keseharian kita ya sebagai seorang muslim. eh how to impact-nya gitu, how to impact-nya ya. Ya. Jadi punya sesuatu yang terarah, jelas ya dalam menyampaikan sesuatu dan tentu saja dengan mencoba untuk menerapkan konsep ini eh, hubungan yang insya Allah lebih baik, better relationship ya. Jadi eh, ini mungkin manfaat yang paling langsung ya dan meningkatkan pasti keterampilan komunikasi dengan pasangan kita gitu. Dan terakhir ya, Rasulullah itu bisa mencium bau pas apa namanya istrinya dan tahu siapa dia. Ya, sedahsyat itu loh. Kita aja kan kalau nyium bau pasangan kita yang pastinya baunya yang bau-bau gitu ya. Ini mau bau wangi aja tahu itu, bau parfumnya tahu. Sampai sedalam itu. Itu kan pernah waktu itu terjadi ya. Beliau datang, Sayyidah Aisyah tuh masuk ke eh terus oh iya Rasul masuk rumah Aisyah tapi yang di rumah Aisyah tuh eh, bukan Aisyah ya. Eh Rasul datang ke rumah Saudah, ketika datang ke rumah Saudah, kok kamu ada di sini? Yang malah tercium baunya Aisyah. Wah, itu pakai cium tuh, mencium bau saja tahu Rasulullah. Kita kan belum sampai situ ya, masih belajar. Belajar untuk menerima gitu. Menerima kekurangan, menerima apa namanya. Itu kalau masih level di situ memang harus terus menjadi orang yang ikhlas lah ya, dalam dalam komunikasi. Karena gini, jangan sampai eh, gara-gara jelek komunikasi kita ya kita nggak mau perbaiki lah. Poinnya di situ sih. Kita kan ingin punya the better of relationship ya. Tentu ini perlu perlu effort ya, perlu tenaga, perlu pikiran. Dan kalaupun nanti rambut memutih ya nggak apa-apa. Namanya juga belajar. Tapi yang jelas dengan kita mau belajar seperti ini, mudah-mudahan komunikasi kita dengan pasangan kita menjadi lebih baik lagi gitu. Ya, jadi eh, itu itu poinnya sih. Mudah-mudahan tergambar ya, insya Allah. Mungkin itu dulu karena mungkin banyak yang mau bertanya ya. Saya kembalikan lagi kepada moderator.
Ya, jazakallah khairan kasiran Ustadz atas pemaparan materinya. Iya, benar banget. Sudah banyak pertanyaan ya Ustadz. Tapi kalau ada yang mau bertanya secara langsung boleh ya, silakan sebelum saya membacakan chat. Adakah ayah bunda yang mau bertanya, teman-teman, secara langsung kepada Ustadz atau Ustazah? Dipersilahkan. Oke, tidak ada ya. Kalau belum ada, saya coba bacakan dari direct message. Dari Fulanah nih Ustazah. Assalamualaikum. Pekerjaan istri. Oh, ada yang mau bertanya secara langsung ternyata, Umu. Silahkan, Umu. Tafadol. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khair, Ustazah dan Ustadz. Saya izin bertanya, bagaimana cara berkomunikasi ke suami ketika posisi istri tuh lagi lelah gitu. Kadang kan kalau lelah itu bawaannya pengen emosi pada hal-hal simpel gitu ya. Itu gimana ya komunikasiinnya gitu. Padahal sebenarnya ingin kita santai tapi terbawa emosi kadang. Terus cara menasehati suami gitu untuk misalnya kan kadang seorang istri minta tolong ya, tapi kadang suami kadang menunda-nunda gitu atau ya tidak sesuai kemauan kita gitu. Sedangkan suami kan hakikatnya pemimpin ya, pasti menasehatinya juga caranya beda. Itu gimana? Jazakallah khair. Ya. Jazakillah khair, Umu. Silahkan Ustadz untuk menjawab. Oke. Eh ya. Jadi tadi terkait apa? Komunikasi yang baik kepada suami ya di saat lelah. Poin pertama sebetulnya gini. eh ini kan di zaman kapitalis ya. Kapitalis ini kan kita bisa punya ukuran untuk misalkan gini, mengukur untuk biaya hidup ya. Biaya hidupnya kan akan sangat tinggi, meroket lah. Saya coba bandingkan biaya hidup di Jakarta, Kuala Lumpur, Semarang, Bandung, karena itu area-area yang sering saya tempati. Biayanya tinggi sekali ya. Nah, kok nyambung ke situ? Ya, nyambung lah, karena orang yang kerja di kota itu kan lebih effortnya lebih tinggi ya, lebih lelah gitu. Nah, pastinya kan berdampak kan, termasuk mempengaruhi gaya hidup dalam rumah tangga kan. Eh, Ataupun terpapar mungkin dari TikTok atau apa namanya sejenisnya lah ya, yang kemudian punya standarisasi. Nah kan kita tuh capeknya kan seperti itu ya, capeknya seperti itu. Terus kemudian pulang gitu. Jadi kalau ada satu yang kemudian memicu orang untuk emosinya meledak tuh sangat mudah. Siapa? Ya pasangan kita sendiri itu. Ya, pasangan kita sendiri itu sudah berkorban, sudah melakukan hal-hal lain, sudah berjuang ya. Terus di rumah ingin ngomong tapi apa daya gitu ya. Ini. Nah, udah ada Umi ya. Silakan Umi. Nah, jadi memang poinnya ke situ sih pembahasannya tentang apa namanya eh, kelelahan tadi. Nah, tapi yang pertama mungkin poin yang saya sampaikan adalah eh, ada tiga hal ya. Pertama kejelasan dalam penyampaian. Kedua, kejelasan itu dibalut dengan kelembutan dan dicari momen yang tepat. Gitu. Momen yang tepat itu penting untuk kita apa namanya, untuk kita sampaikan gitu. Nah, mungkin kalau mau marah kan bisa dibuat kayak apa, mendayu-dayu gitu. Mas, aku tuh lagi capek banget gitu ya. Ya. Eh, Boleh nggak istirahat sebentar gitu. Nah, itu apa namanya? Bisa jadi contoh lah kalau kalau dalam mendeliver message itu ya. Cari waktu yang tepat juga. Mungkin setelah kita mandi ya. Kalau udah mandi kan kayaknya tuh masalahnya ikut kena air gitu. Terus
apa namanya, sudah kitanya udah makan itu biasanya. Laki-laki tuh kalau lagi lapar itu emang agak berubah, agak lain. Jadi kalau tadi kan dari pihak perempuan gitu. Kalau dari pihak laki-laki itu kalau belum makan tuh emang agak lain. Anak saya nomor 2 itu laki-laki itu. Kalau lapar tuh ya Nggak mau tahu. nggak mau tahu, harus gitu kan. Nah, jadi itu yang mungkin bisa apa namanya, bisa dilakukan itu. Nah, jadi kayak dulu ada sahabatnya, siapa namanya itu ya, Abu Tolhah ya. Itu kan meninggal ya anaknya tuh. Anaknya Abu Tolhah itu meninggal. Tapi istrinya pintar cari momen yang waktu tepat itu. Anaknya dibiarin tidur di atas ranjang, padahal ternyata sudah wafat. Tapi cara cara deliver pesan itu keren. Apa? Eh, istrinya ini nggak bilang langsung ke suaminya, wahai istriku, suamiku ini anak kita telah meninggal. Enggak, jawabannya cuma satu, anak kita sudah tidur, jangan diganggu. Kamu perlu apa? Makan, disediain makan. Kamu perlu apa? Mandi, mandi disediain. Malamnya berjima, berhubungan badan. Terus kemudian pagi harinya baru cerita. Momennya nih, momentum setelah bercerita, suaminya marah, tapi nggak jadi gitu. Jadi suaminya mau marah tapi nggak jadi. Karena apa? Karena sudah tadi ya, sudah di service lah, full service ya. Nah, terus kemudian eh, diceritakan kisah ini kepada Rasulullah dan Rasulullah menjawab, Allah telah menggantikan anakmu yang wafat itu dengan anakmu yang baru di rahim istrimu yang sekarang. Subhanallah, Masya Allah. Jadi eh, apa namanya? Ada polanya, ada rumusnya. Nah, rumusnya itu yang tinggal kita duplikasi aja ke kita hari ini. Itu ya, mungkin itu ada tambahan, Umi? Udah. Gimana? Ya, itu ada pertanyaan? Enggak lagi dijawab pertanyaan dari Sama. tadi. Pertanyaan nomor 1 ya tentang cara komunikasi yang lelah. Terus yang kedua itu apa tadi ya? Cara menasehati suami yang suka nunda-nunda Ustazah. Oh, Jadi kalau disuruh kadang entar nggak dikerja-kerjain. Jadi nggak sesuai harapan kita sebagai istri. postpone ya. Nge-delay kalau. Nah, ini mungkin Umi bisa ngasih masukan. Apa tuh? Kalau suami sering menunda-nunda pekerjaan rumah, nah, Itu gimana? gitu aja nggak apa-apa. Iya, boleh. Kalau suami, ya, Ini kalau pakai ini nggak bisa. Coba di blur. saya hilang di sini. Gini aja ya. Jangan hilang lah. Masih Nggak diperlukan. apa-apa. Iya, gini aja. Ini saya hilang juga. Emang lucu ini. Nah, hilang juga ya. Coba bentar ya. Nggak bisa, udah non aja nggak apa-apa. Gimana tadi suami kenapa? Suami sering menunda-nunda pekerjaan. Sering. Suami suka menunda-nunda pekerjaan. Jadi misalnya kan kadang kita itu kan istri minta tolong apa gitu ya Ustazah. Kadang suami nggak langsung ngerjain gitu, ditunda-tunda. Jadi kesel, nggak sesuai harapan kita sebagai istri. Itu gimana ya Silakan. cara menasehati Nah, suami yang sebetulnya itu? tadi ini boleh share screen yang tadi nggak Biabi ngatur yang screen share Ya. yang tadi ya. Nah, tadi dalam komunikasi dasar itu ada yang keempat terkait apa namanya, Islam itu mengatur komunikasi pasangan itu sejenis sama kita. Nah, pasangan itu adalah cerminan diri kita. Di ayatnya yang tadi saya baca, Bismillahirrahmanirrahim. Wa min ayatihi an khalaqalakum aswajal litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddatan wa rahmah. Sudah ada ya itunya gambarnya. Nah, jadi ada tadi memang belum selesai ya memang. Jadi Islam menjelaskan bahwa pasangan adalah sejenis. Jadi ketika kita melihat pasangan kita, kemudian ada yang tidak kita sukai, Allah itu ingin mengingatkan dan kita itu diminta sama Allah untuk muhasabah ke diri kita sendiri sebetulnya. Nah, coba kita lihat cermin. Kalau kita lihat cermin, yang kita lihat itu apanya sih? Pasangan kita atau diri kita sendiri kalau kita lihat cermin. Yang kita lihat adalah bayangan diri kita sendiri. Sehingga Allah itu atau nge-spill gitu ya bahasanya, bahwa pasangan kita sebetulnya itu adalah peringatan untuk diri kita sendiri. Nah, sehingga
ketika suami kita ada kurangnya, berarti itu karena kitanya juga masih ada kurangnya, ya. Sehingga untuk merubah pasangan di dalam Al-Quran itu bukan untuk meminta pasangan kita berubah, karena caranya nggak seperti itu Allah ngasih taunya. Kalau kita mau ngasih tahu pasangan kita berubah, coba lihat cermin. Apa yang kita mau dari cermin itu adalah dengan menggerakkan badan kita sendiri. Jadi kitanya dulu yang berubah. Aswaja litaskunu ilaiha wa ja'ala bainakum mawaddata warahmah. Jadi pasangan itu adalah sejenis dengan kita, sejenis itu di dalam Quran surah An-Nur dikatakan apa namanya? At-thayyibatu lit-thayyibin wat-thayyibuna lit-thayyibat. Jadi perempuan yang buruk untuk laki-laki yang buruk, perempuan yang baik untuk laki-laki yang baik. Dan memang ada kajian tafsirnya lagi kenapa kok disebutkan perempuan dulu baru laki-laki, bukan laki-laki dulu baru perempuan. Begitu ya, itu juga masih ada pendalaman materinya lagi. Nanti cukup panjang juga. Yang intinya di mana ketika kita ingin melihat pasangan kita berubah, sebetulnya lelah dan capek banget kalau kita minta pasangan kita berubah. Karena kalau kata guru saya dulu, saya ingat banget guru saya dulu, guru faal saya waktu itu, beliau bilang seperti ini. Kalau kita minta pasangan kita berubah gitu ya, berarti kita itu intinya nggak pernah sekolah seumur hidup. Berarti kita itu benar-benar bodoh begitu. Kenapa? Karena itu adalah sesuatu yang tidak akan pernah mungkin terjadi. Begitu. Jadi kalau kita minta pasangan kita berubah itu mustahil. Kecuali, nah ternyata di dalam Al-Quran itu meminta kita yang berubah dulu. Contoh, pasangan kita emosi, pasangan kita marahan. Lalu kita nggak suka nih pasangan kita marahan. Apa yang kita lakukan? Kitanya sabar. Nanti Allah akan memberikan frekuensi sabar itu kepada pasangan kita. Dan itu tidak lebih dari 40 tahun dalam merubah pasangan kita. Ya, jadi nggak nyampe 40 tahun kemudian, nggak. Dan Rasulullah dalam meminta itu nggak lebih dari 3 tahun tuh terwujud. Nah, 3 tahun. Iya betul, 3. Dari doa pertamanya sampai akhirnya turun wahyu itu dari doanya Rasulullah 3 tahun. Dan itu kesabarannya Rasul. Kesabaran kita insya Allah nggak sampai segitu. Artinya kalau hari ini kita berdoa, ya Allah, sebut ya pasangan nama kita, kitanya berubah dulu ya Allah, aku sudah sabar ya, sebut nama pasangan kita di hadapan Allah. Insya Allah nggak sampai 3 tahun Allah akan menyamakan frekuensi itu. Jadi antara begini, antara kita ikut marah dan satu frekuensi dengan pasangan kita, atau pasangan kita ikut sabar satu frekuensi dengan kita. Jadi mau pilih mana begitu. Nah, jadi Islam menjelaskan bahwa pasangan adalah sejenis dengan diri kita. Nah, kalau pasangan kita suka menunda-nunda, ya, menunda-nunda pekerjaan, ya berarti yang pertama kita harus bersegera dalam melakukan suatu hal. Oh, pasangan kita menunda, berarti kitanya pingin punya pasangan yang tidak menunda, berarti kitanya yang tepat semuanya. Jadi enggak usah menuntut, ya. Kita berikan dulu yang terbaik untuk diri kita sendiri, karena kalau kita memberi, kita akan mengeluarkan banyak dopamin, kita akan tenang, kita akan senang, gitu ya. Kita dulu berubah, kita mau punya suami yang gercep, yang baik, nanti suami kita akan menyelaraskan frekuensi kita. Itu satu yang pertama. Yang kedua, sebut nama suami kita ya. Saya itu ya pernah ada suatu kejadian di mana saya itu berbeda pendapat dengan Ustadz. Tapi masih belum juga beliau satu frekuensi dengan pendapat saya ya, namanya Ikhwan. Namanya laki-laki. Kalau Ya, Akbar. kalau kata Panik. guru saya juga, guru apa namanya? Ngaji saya itu ada 2 orang yang sulit dinasihati. Pertama, anak ke orang tua. Orang tua kan paling susah terima nasihat dari anak. Tapi kalau ada orang tua yang mau, yaitu orang tua beriman. Sedangkan ada yang kedua, yaitu seorang istri yang menasihati suami. Itu kalau nasihatinya apa namanya kasar atau salah dikit, mungkin harga dirinya jatuh ya. Ya, jadi memang harus dengan bahasa yang baik begitu. Nah, kemudian tadi sampai mana sih sebelumnya tuh? Oh, saya ada selisih paham sama Ustadz. Yang saya lakukan itu adalah diem,
Kemudian saya gelar sajadah, saya laporin namanya ke hadapan Allah. Ya Allah, kayaknya saya yang benar ya Allah gitu. Ini loh ya Allah, Akbar Nazari Muhammad, anaknya Dedi Juandi. Saya sebut dia doang, saya laporin. Ya Allah, ini gini gini gini. Dalam waktu 1 minggu ke depan, beliau ketemu sama Ustadz Felix. Dinasehatin sama Ustadz Felix, pulang-pulang meluk saya. Kenapa? Mbak E di luar ini. Astagfirullahaladzim. Begitu. Ya, begitu ya. Yes. Loh, loh, loh. Semoga Ini kenapa? semoga menjawab ya Umu Ya, Yusuf. begitu ya. Nah, jadi bisa disebutkan nama pasangannya, nama suaminya. Insya Allah Allah akan merubah. Baik, lanjut ke pertanyaan selanjutnya dari kolom chat ya Ustazah. Tapi Yes. ini sih kayaknya masih agak-agak sama sih, lebih kepada suami-suami itu kan memang kurang peka ya. Padahal kita Hmm. ini lagi repot. Tapi kalau kitanya nggak minta bantuan, ya udah orang yang bu aja gitu ya. Tapi kalau kitanya minta, udah ngomel, baru deh ngebantuin. Nah, itu gimana sih supaya suami itu nggak perlu diomelin atau dikasih tahu untuk peka membantu kita? Ya, balik lagi sih seperti itu. Jadi apa namanya Sama ya. kitanya harus bergerak. Itu tadi komunikasi yang kelima adalah rohmah. Rohmah itu menyayangi. Jadi menyayangi itu adalah kata kata sikap, kata aktif ya. Kata kata aktif, kata kerja ya, di mana kita itu menyayangi. Jadi kita harus bergerak memberi yang terbaik, memberikan contoh, memberikan teladan, memberikan sikap, ya, memberikan kasih sayang. Jadi kita banyak memberi gitu. Karena nanti kalau kita menuntut dan menunggu, kitanya Capek luka, sendiri. capek, stres, terus yang pastinya cepat tua sih. Ya, kalau ibu saya nasehatin ya, ibu saya tuh nasehatin begini. Bukan hanya sayang kepada suami ya, tapi juga harus sayang sama diri sendiri dengan cara tidak kecewa dengan suami. Tidak kecewanya adalah ya sudah, kalau misalnya memang suami seperti itu mengingatkan kita untuk kembali kepada Allah. Katanya Imam Syafi'i memang begitu. Kalau ada hubungan kita sama Allah yang tidak baik, kita nih sama Allah renggang ya, nggak ngaji, nggak apa, nggak sholat, nggak sunnah, nggak sedekah, jauh dari Allah, nggak kajian ya, masih lebih banyak scroll atau nonton daripada zikirnya begitu, itu nanti di sekitarnya itu akan dirusakkan hubungannya sama Allah ya. Jadi kalau mau hubungan sama sekitarnya, suaminya, orang tuanya, anak-anaknya itu dieratkan dan disakinahkan, berarti kitanya harus memperbaiki hubungan sama Allah. Begitu, jadi nggak semata-mata suami itu salah, bisa jadi kitanya yang lebih salah. Begitu sih Bunda Masya Diana. Allah. Ini Nasihatnya lagi. banget ya, Masya Allah, teman-teman. Ada satu lagi, dua lagi Ustazah, izin ya. Itulah. Ada Eh, 2 lagi. ya, dua lagi terakhir. Bagaimana cara menyembuhkan luka kecewa pada suami karena suka tiba-tiba keingetan dan marah kalau teringat? Mm-mm. Udah, itu ini aja sih. Iya, ya jadi luka kecewa. Jadi kenapa kita kecewa? Kecewa itu karena kita punya harapan. No hope, no cry ya. Nggak berharap, nggak kecewa, nggak nangis. Jadi kenapa kita kecewa? Karena kita berharap banyak sama suami. Kita berharap banyak sama pernikahan ya. Jadi harapannya maunya bahagia terus gitu. Nah, jadi eh kita berharap kepada sesuatu yang memang tidak bisa diharapkan. Kenapa ya, manusia juga? Istri itu bukan bidadari yang cantik setiap hari ya. Suami itu bukan malaikat yang terus memikat kita gitu ya. Jadi dia manusia, suami kita manusia, istri kita juga manusia. Itu harus kita sadari betul, makanya tadi komunikasi itu kan harus kita sadari gitu ya, bahwa bisa eh, salah, bisa
mengecewakan. Jadi jangan berharap atau jangan bersandar kepada pasangan. Kayak kata tadi ibu saya, selain sayang sama suami juga harus sayang sama diri sendiri. Nanti cepet tua, marah-marah, penyakitan ya. Ya jadi sayangi diri sendiri dengan membahagiakan diri sendiri ya. Jangan berharap. Dan yang pertama kalau dari saya dari malam ini yang pertama eh, kita harus nyari ridhonya Allah. Kita tetap harus berharap sama Allah ya. Berharap sama Allah, nyari ridhonya Allah dengan cara dekat. Dengan cara dekat ya. Kenapa kita merasa sesak? Karena hati kita sempit. Cara melapangkan hati itu adalah dengan mendekat kepada Allah. Kenapa? Karena Allah kita maha besar. Sehingga ketika Allah ada di dalam hati kita memang luas karena Allahnya juga besar begitu. Nah, kalau Allahnya besar, masalahnya masuk sehingga berat tapi lapang gitu ya. Sudahlah gitu tuh ada begitu. Itu tuh yang pertama. Yang pertama adalah kita nyari ridhonya Allah. Bahagianya lewat ngaji. Banyak kok yang harus kita lakuin ya. Mendekat kepada Allah itu banyak sekali targetnya, zikirnya, ngajinya, khatamnya, hafalannya dan sebagainya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah tingkatkan produktivitas sehingga meminimalisir kecewa itu. Nah, produktivitas itu seperti apa? Kalau kata orang barat, kebahagiaan itu diukur dari ketika bangun tidur dia harus tahu mau ngapain selama 24 jam. Itu harus ada jadwalnya. Bangun tidur ngapain, jam 6 ngapain, jam 7 ngapain, jam 8 ngapain, jam 9 ngapain, itu harus produktif. Sedangkan yang kita lakukan tuh banyak loh, ya. Ya ngurusin anak itu pastinya ya, tapi selain daripada itu, kita harus punya kegiatan ketemu sama guru, setoran hafalan, ya kan? Berapa sih hafalan kita? Masa cukup sih, masa puas sih dengan surah juz amma yang nggak selesai ini gitu. Masih banyak kok hafalan yang harus kita tingkatkan, al-kafinya, al-waqiahnya, al-mukhnya. Kita setorin, kita cari guru, kita khatamin Quran. Masa puas sih dengan bacaan yang segitu? Apa nggak mau tartil sampai tartil yang dinaikkan derajatnya sampai surga kan? Orang yang baca tartil itu kan setiap bacaannya menaikkan dia itu sampai level malaikat ya. Malaikat itu memiliki sayap yang ditaruh kepada orang yang ngajinya tartil. Masa cukup sih cuma baca tartil, apa nggak mau tartil sampai khatam 30 juz setiap bulannya? Itu kan kita punya kegiatan tiap hari itu gitu. Oh, aku jam 9 sampai jam 10 baca apa? Oh, aku jam segini sampai jam segini baca buku. Oh, aku jam segini sampai jam segini aku baca ini. Kalau misalnya kerja, oh aku kerja nanti kalau kerja di sana bekalnya bawa buku apa? Nanti aku sholat duha, nanti aku ini, nanti pulang ke sini, nanti aku ke begini dan sebagainya. Selama satu hari itu dia harus tahu istirahatnya jam berapa, baca buku jam berapa, sholatnya jam berapa itu harus tahu. Sehingga ketika kita produktif, kita tidak mengharapkan apapun kecuali kegiatan kita selesai terlaksana dengan baik, gitu loh maksudnya. Nah, yang memang menyulitkan hari ini adalah kita menyandarkan bahagia kita pada pasangan itu, wah, sakit banget rasanya ya. Ngapain gitu. Ustadz juga tidak menyandarkan kegiatan pada saya ya. Saya juga tidak menyandarkan kepada Ustadz begitu. Dulu saya waktu kelahiran anak kedua itu Ustadz lagi S2 itu saya sandarin betul kepada Ustadz, tapi mungkin Ustadznya juga capek dan sebagainya itu memang ketika anak kedua memang rada wah hektik gitu ya, terus kemudian saya balikan lagi, oh tidak boleh seperti itu, kemudian saya punya kesibukan lagi akhirnya balik lagi jalannya. Gitu ya, jadi kecewa itu dari berharap, ya mulai hari ini nggak usah berharap apapun, yang penting Allah ridho. Kita hidup sampai kapan sih? Belum tentu sampai besok kan. Kita cari ridhonya Allah aja. Mungkin gitu kalau tentang Kecewa. luka ya. Kalau keingetan terus dan tiba-tiba rasa kecewa dan marah itu muncul lagi ya tadi. Satu, kita nyari ridho Allah, yang kedua produktif, yang ketiga ingat hasutan setan. Ya, itu yang ketiga itu saya lupa tadi bilang ya. Itu hasutan setan ya. Jadi paginya boleh al-maksurat pagi dan sore. Jadi jangan sampai dihasut sama setan. Ada namanya setan dari golongan iblis itu ya, anaknya itu namanya Dasim. Itu Dasim. itu ngumpetnya di mana? Ngumpetnya di
ngumpetnya di ini, di tembok. Lantai. Dia selalu ngincer. Masya Allah. Ngincer terus, diincer terus, diikutin kemana-mana. Kemudian wajib berantem gitu. Itu dihasut aja, jangan mau gitu ya. Baik, Begitu. Ustazah. Terima kasih banyak. Terakhir, Ustazah. Mm-mm. Ini ada pertanyaan, bagaimana kalau suami lebih senang ngobrol sama temennya ketimbang istri sendiri? Setiap diajak ngobrol selalu menghindar, padahal sudah kita buat kenyang dan suami juga sudah mandi. Sama satu orang yang sama, tapi ada pertanyaan beranak satu lagi. Apakah memijat teman kerja wanita tanpa izin istri sudah termasuk zina dan selingkuh? Jujur saja, suami saya pernah keceplosan pijetin teman kerjanya karena alasan kasihan. Tapi kepada istri sendiri yang sedang hamil besar, minta dipijet justru ditolak. Gimana silakan Ustazah? Tadi yang pertama apa ya? Saya Yang pertama, lebih senang ngobrol sama teman kerja ketimbang istri. lebih senang sama. Abi mau nambahin nggak? Apa namanya? Lebih senang ngobrol sama teman kerja daripada istri. Terus kemudian pertanyaan kemudian selanjutnya adalah mijetin temen lawan jenisnya di kantor begitu ya. Betul. Ya, Sedangkan jadi mijit istri sendiri hamil besar menolak. ya, jadi memang eh, ketika kita melihat ada suatu, saya sampaikan ya bahwa memang pergaulan di dalam Islam itu kan sebetulnya diatur ya. Tidak campur baur laki-laki perempuan, tidak berdua-duaan, begitu ya. Tapi ketika eh, kita kerja, pasangan kita kerja, itu pasti terjadi ya, makan bareng, kumpul bareng, dan sebagainya begitu. Nah, sehingga yang perlu dilakukan adalah mengingatkan ya, yang pertama, mengingatkan bahwa itu tidak sesuai aturan dalam Islam. Kemungkinan besar memang belum tahu ilmunya. Kalaupun sudah tahu, berarti beliau sedang melakukan maksiat, gitu. Nah, ini berarti muncul tuh kemaksiatan di dalam rumah tangga, gitu ya. Nah, ketika ada kemaksiatan di dalam rumah tangga, kemaksiatan di dalam rumah tangga itu apa saja? Ya, pergaulan bebas di luar pasangannya, begitu ya. Kemudian riba, ya. Kemudian apa namanya? Tidak menjalankan ibadah kepada Allah, itu berarti kan maksiat di dalam rumah. Sehingga itu sudah pasti kemungkinan akan ada benturan-benturan yang lebih 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 menyakitkan ketimbang orang yang saling menjaga begitu. Nah, ketika sudah ada maksiat di dalam rumah itu, yang pertama adalah watawasobil haq, watawasobis sabr, ya. Kita mengingatkan tapi dengan cara yang ahsan. Nah, dengan cara yang ahsan itu misalnya dengan keadaan suami yang lagi enak, yang moodnya lagi enak, kita masih manja-manja begitu ya. Kita ingatkan itu nggak boleh di dalam kayak apa di dalam kantor itu cowok cewek saling kumpul-kumpul tanpa uzur, hati-hati. Nanti apa namanya eh taruhannya begitu ya. Itu adalah rumah tangga kita. Allah nggak suka gitu. Umi sayang sama Abi atau Uma sayang sama Abah atau gimana itu ya bahasanya mama sayang sama papa, kita pengen di surga bareng-bareng gitu. Jadi dengan cara yang ahsan itu sudah, kalau sudah ada maksiat itu harus diingatkan, memang watawasobil haq watawasobil sabr, meskipun menyakitkan. Beda dong dengan ketika berantem terus kemudian menyerang kelemahannya. Contohnya kayak seperti yang pertanyaan tadi, kamu menunda-nunda terus. Nah, itu kekurangan. Nggak apa-apa kalau kekurangan itu kita rubah diri kita. Nanti dia menyamakan frekuensi kita. Tapi kalau kemaksiatan, ya kita ingatkan supaya benar dan supaya sabar, supaya kuat. Jadi yang pertama kita memang wajib mengingatkan, tapi dengan cara yang ahsan begitu. Gitu ya, dengan cara yang ahsan itu yang pertama. Nah, kemudian yang kedua, masih tetap harus sebut nama suami kita di atas sajadah. Ya, ya Allah tunjukkan jalannya, tunjukkan hidayahnya, namanya ini, bin ini.
Selamatkan rumah tangga kami dari kemaksiatan, jagalah kami, temukan kami, apa namanya, guru-guru yang bisa membimbing kami dan sebagainya. Nah, itu yang kedua. Yang ketiga, perempuan ini harus, apa namanya, produktif dalam, eee, keilmuan untuk dirinya sendiri, supaya menemui kesabarannya. Karena mungkin, sedang hamil, hormonnya naik turun ya, itu kalau saya sarankan kenapa oh ya sama sama Abi ya, tuh Abi. Nah, kalau saya sarankan dalam keadaan hamil ini memperbaiki mood itu dengan belajar sirah, beneran, saya nggak bohong. Karena akan menemui kisah-kisah hebat yang akhirnya membangun diri menjadi besar hati, semangat, optimis ya, sehingga tidak terluka yang sangat parah begitu. Apalagi dalam keadaan hamil ya. Saya itu ketika hamil dulu, saya paksakan diri saya untuk, mengulas kembali kisah-kisah, para sahabiah, sehingga membesarkan hati saya, menyemangati diri saya begitu, hormon-hormonnya keluar yang baik-baik gitu ya. Yaitu yang ketiga, yang keempat, yaitu sih tetap harus, apa namanya, dekat sama Allah, khatam Quran, hafalan Quran, supaya anaknya menjadi anak yang sholih sholihah, jangan terganggu dengan keadaan psikis ibunya, kasihan anaknya, gitu ya. Kalau cinta sama anaknya, cintai dirinya juga, ibadah sama Allah. Yang terakhir, yang kelima adalah dengan mengonsumsi sesuatu, yang Allah sukai ya, herbal-herbal, madu dan sebagainya. Kemudian minum yang hangat-hangat itu untuk merelaksasi supaya bisa lebih fresh. Yang keenam mungkin ya, lakukan sesuatu yang ibu hamil senangi begitu. Apa contohnya? Ketemu teman-teman, curhat sana sini, cari kesenangan sendiri. Boleh begitu, sambil nanti Allah tunjukkan jalannya. Begitu ya, karena kalau sudah ada maksiat, memang harus diingatkan dan jangan terpuruk pasangan yang dizolimi gitu. Karena memang kalau saya bilang mungkin menyakitkan ya, tapi memang itu kezoliman yang terjadi. Kalau laki-laki itu zolim, kalau perempuan itu nusyus, paham ya? Jadi kalau ada sesuatu yang salah dari seorang laki-laki, berarti kan seorang istri merasakan kezoliman itu. Sehingga posisinya seperti Asia tuh. Kalau posisinya seperti Asia, yang bisa dilakukan itu adalah terus mendekat kepada Allah dan mencari kesenangan bersama teman-temannya. Sayyidah Asia itu sering ketemu sama apa namanya, budak-budaknya terus ngobrol, saling berkumpul, mandi di situ, seneng-seneng ya, mungkin bisa nyari kegiatan renang hamil, bisa ketemu teman-teman, bisa ngobrol, bisa makan sesuka yang dia mau, pokoknya seneng aja. Karena kan posisinya dizolimi seperti itu. Nanti insya Allah, karena suami kita bukan Fir'aun pasti menemui hidayahnya insya Allah ya. Gitu ya Bunda Diana ya. Ya, semoga itulah Alhamdulillah. kita terus disabarkan dalam pernikahan ini, selalu Amin. mendapatkan hidayah suami istri ya. Jadi bisa saling membahagiakan dan menyenangkan. Begitu? Amin. Allahumma amin. Alhamdulillah. Semua pertanyaan sepertinya sudah terjawab. Ya, sudah terjawab dan sudah malam, Ustazah. Mohon maaf Iya, anak-anaknya jadi belum nggak tidur apa-apa semua sekali-kali. ini ganggu. Biasanya Kenapa tidur Kak jam Din? 9 sih. Iya, makanya ini udah kelebihan ya, Masya Allah. Ya. Jazakumullah khairan kasiron malam ini. Jazakumullah khair, Bunda Tidak Diana. hanya kita mendapatkan ilmu yang sesuai tema ya, tapi benar-benar mengena di hati, terutama saya pribadi, mungkin ayah bunda juga ya. Semoga setelah ini, webinar ini, kita sama-sama eh, apa ya, mengupayakan rumah tangga kita gitu ya, karena kalau tanpa mengupayakan, maka ya tidak ada perubahan gitu ya. Jadi eh mudah-mudahan ke depannya rumah tangga ayah bunda semua semakin harmonis, menjadi keluarga yang sakinah, mawadah, dan warohmah. Dan apa yang kita Amin. dapat malam hari ini bisa kita praktikkan di Amin ya kehidupan Rabbal kita. Alamin. Nah, sebelum ditutup, saya ingin meminta Ustazah memilihkan pertanyaan terbaik dari yang sudah tadi disampaikan. Satu penanya, kira-kira pertanyaan yang mana yang menurut Ustazah yang terbaik?
Pertanyaan mana yang terbaik? Karena mau ada gift-nya. Menurut Oh iya, Ustazah yang mana? pertanyaan yang terakhir. Yang terakhir, yang Mm-mm. tadi ya, Yang pijat ketika tadi ya. betul. Ya, oke, baik. Jazakillah Iya. khair. Baik, alhamdulillahirrahmanirrahim, kita sudah di penghujung acara. Terima kasih teman-teman yang sudah stay. Kita sama-sama mengucapkan hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin, kemudian istighfar sebanyak-banyaknya. Astagfirullahaladzim, 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 dan doa penutup majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astagfiruka wa atubu ilaik. Saya mau tanya yang hari ini malam ini datang bersama suaminya berapa pasangan ya? Coba sebutkan siapa saja yang bersama suaminya hari ini hadir. Oh, Mbak Anggun, Masya Allah. Terus ada lagi tidak? Mbak Anggun, Masya Allah bersama suaminya. Mbak Yayu juga, Masya Allah. Ada Ada lagi? Mbak Siti Ramadhani. Oh, banyak ya, Alhamdulillah. Ada tapi tidur, Bundi. Nggak apa-apa. Tapi tadi sudah dengerin ya, Alhamdulillah. Alhamdulillah ya, nanti kita data yang tadi hari ini hadir berpasangan. Baik, Mbak Tiasti, kita mungkin foto bersama dulu sebelum kita tutup Baik, silakan dibuka kameranya jika ke kameranya. memungkinkan. Saya persilahkan MC untuk ini menutup. Tadi saya tutup dulu. Silakan dibuka kameranya, teman-teman. Ustadz Ustazah kita foto bersama. Oh, ini masih ada slide ya. Ya, Bundi. Nah, ini. Satu, dua, tiga. Oke. Satu lagi. Masya Allah, sampai malam begini masih stay semua loh Ustazah, jarang-jarang. Ini emang daging semua, kalau kata Ustaz tulangnya udah dibuang semua soalnya. Masya Allah. Oke, bentar ya. Oke, ya. Oke, alhamdulillahirrahmanirrahim. Semoga silaturahmi kita Ustazah tidak hanya berakhir di sini, semoga sampai surganya Allah. Dan teman-teman di sini terima kasih banyak atas kehadirannya dari 7:30 sampai 9:30. Mohon maaf dari saya pribadi karena yang sempurna hanya datangnya dari Allah dan saya banyak kekurangan. Silakan Mbak Tiasti, saya kembalikan. Syukran, jazakumullah khair, Bundi, dan juga Ustadz Akbar Nazari, dan juga Ustazah Diana, terutama yang telah memberikan ilmu kepada kita pada malam hari ini. Juga semua bagi ummahat, bagi para ayah dan juga kakak-kakak yang sudah hadir. Terima kasih banyak atas kehadirannya pada webinar Psikologi Anak Usia Dini. Eh, Nanti untuk yang mendapatkan hadiah sebagai penanya terbaik akan dihubungi oleh tim Psikologi Anak Usia Dini. Kita tutup saja. Tadi sudah ditutup dengan doa penutup majelis. Semoga acara yang kita selenggarakan hari ini dapat bermanfaat. Dan sampai bertemu pada webinar Psikologi Anak Usia Dini di masa yang akan datang. Mudah-mudahan dalam waktu dekat ya. Terima kasih. Mohon maaf dari kami, tim Psikologi Anak Usia Dini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakumullah khairan katsiran Ustadz Ustazah. Barakallahu fiik. Selamat istirahat semuanya. Semoga bermanfaat apa yang diberikan pada hari ini. Terima kasih ya, Mbak Emma. Terima kasih, Mbak Fayas, Mbak Yayu, Bunda Devi, Masya Allah, Mbak Sali, Mbak Khairin, Bu Wati, Mbak Yuli, Mbak Zahratul, Mbak Fayas, Bunda Rohyana, Masya Allah. Sehat selalu Ibu. Iya, Mbak Nikmatun Hoiriah, Mbak Anik, Sudah kemudian datang, Mbak Kak Yeni, Yayu. Bunda Latifah sudah hadir juga. Terima kasih banyak. Mudah-mudahan bermanfaat ya. Tadi nangis banget saya. Kayak ketampar-tampar. Jadi semua-semuanya kembali ke diri kita ya. Sebagai seorang istri, kita belajar lebih mendekatkan diri kepada Allah.
Insya Allah ya. Bismillah ya Bunda. Insya Allah berair mata cuman ditahan-tahan dari tadi itu. Ya nggak sih Mbak Tiasti? Iya benar, peluk erat ya untuk Bunda-bunda semua. Betul semuanya ya Bu Wati. Terima kasih. Semoga kita bisa adakan acara yang lainnya yang lebih bermanfaat. Selamat Amin. istirahat ya Mbak Tiasti. Suaranya udah semakin Istirahat. sehat ya. Iya, Bunda Emma juga baik. sehat-sehat semua. Silahkan. Ya, Assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima wabarakatuh. kasih semuanya. Sama-sama teman-teman semua. Terima kasih sudah hadir Ibu Rohyana. Sehat-sehat ya Ibu. Kita Ibu tutup. Indi boleh ditutup. Terima kasih. Ya. Tutup ya Mbak.